Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi Allah melarang kita jadi orang yang lemah kalau kita beriman. Seorang mukmin jangan lemah, jangan minder. Wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu berduka cita, bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena kamu tinggi kedudukannya di sisi Allah jika kamu beriman. Iman yang membuat kita semangat. Ya. Gitu. Suratnya surat Ali Imran 139. Coba cari lagi surat yang keempat, surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya 104. Surat An-Nisa surat ke-4 ayatnya 100. Wala tahinu fittigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarju minallahi ma la yarjun wa kana Allahu sami'an aliman hakima. Ya, benar ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi la yarjun ma la yarjun wa kana Allahu sami'an aliman hakima. Kira-kira apa artinya? Kamu jangan merasa takut, lemah menghadapi mereka. Mereka siapa? Ya mereka orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang anti agama, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Jangan kamu lemah menghadapi mereka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasa ada rasa ya sakit, ya menderita, mereka juga sama merasakan seperti kamu. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang memuji kita hebat banget, dia enggak juga, sama. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasa lemah, merasa sakit, merasa segala macam itu, mereka juga sama merasakan seperti kamu. Bedanya di mana bedanya? Wa tarjuna minallah. Kamu masih ada harapan di sisi Allah. Malayarjun, mereka pun nggak punya harapan. Kita masih ada pahala, mereka nggak ada pahala. Kita ini walaupun rugi, walaupun kita berjuang, walaupun kecapean segala macam, ada gantinya nanti di sisi Allah. Mereka kan nggak diganti. Wa kana Allahu sami'an aliman hakima, dan adalah Allah maha alim, maha mengetahui. Aliman hakimah, bijaksana lagi. Jadi jangan minder hidup ini. Itu kata Quran. Makanya ini tadabbur Quran ini yang membuat kita semangat kan gitu. Jadi ayat-ayat ini membuat kita maju cara berpikir. Jangan takut, jangan menjadi orang yang lemah. Kalau kita beriman. Kita manusia ini punya kepastian dua. Pasti ya. Punya kepastian dua. Pasti apa? Pasti suka salah. Bu, ada ibu-ibu yang nggak pernah salah.
Dan kita sering lupa. Manusia itu punya dua. Ciri-ciri manusia itu ada dua. Jadi kalau manusia itu kalau dikatakan masih suka lupa, masih suka salah, berarti dia manusiawi. Wah, kok salah mulu sih? Ya manusia. Kalau sudah nggak salah berarti malaikat. Orang kok lupa terus sih? Ada nggak solusinya supaya kita diampuni oleh Allah? Gara-gara kita lupa, gara-gara kita salah. Ada nggak solusinya? Suka lupa nggak? Sering. Suka salah nggak, Pak? Ada nggak solusinya supaya Allah tidak menyiksa kita, tidak menghukum kita gara-gara kita lupa, gara-gara kita salah? Kita diminta oleh Allah untuk berdoa. Diajarin doa, suratnya Al-Baqarah terakhir. Mudah hafal semua kalau ini. Mudah pasti hafal semuanya. Kalau berdoa mulai Rabbana kan? Kalau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini komentar dari Allah, itu komentarnya. Terakhir, Pak. Ya, Al-Baqarahnya terakhir aja. Sebelum Ali Imran terakhir. Jadi suratnya surat Al-Baqarah 286. Jadi kalau kita berdoa mulai apa, Bu? Mulai apa kalau kita berdoa, Bu? Bu? Kalau kita berdoa mulai apa? Mulai Rabbana. La yukallifullahu anhu usah dibaca kalau mau doa. Ya enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lengkap nggak doa ini? Kata Nabi, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau ada manusia nggak pernah salah atau nggak pernah lupa, bukan manusia dia. Al-insanu mahalul khata'. Manusia itu tempatnya lupa, salah. Wan nisyan itu lupa. Jadi kalau kita berdoa mulai Robbananya, Bu, mulai Robbananya kan. Rabbana ya Rabb kami, Rabbana la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami ya Allah. In nasina aw akhtana, sekiranya kami ini lupa atau bersalah. Lupa sampai nggak sholat, lupa kok seminggu. Jangan, kalau itu lupa apa itu. Ntar sebentar lagi puasa kita lupa lagi sarapan pagi. Ya tapi kalau kita sadar langsung berhenti, jangan diteruskan. Insya Allah Allah mengampuni. Itu doa hebat sekali Pak, lengkap lagi.
Kalau kita nggak hafal doa ini, kita termasuk rugi nggak? Rugi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Rabb kami, jangan Engkau hukum kami manakala kami lupa, manakala kami bersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, jangan Engkau bebani kami beban yang berat sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kami. Ya, kalau kita dibebani berat, ini nggak dibebani berat aja udah keberatan. Lihat aja kerut-kerutnya pada nambah. Ya, entah kebanjiran, entah kekurangan, udah berat banget ini. Nanti ditambah lagi, jangan ya Allah kami tidak ingin mendapatkan beban yang berat seperti orang-orang terdahulu sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Ini kalau Pak Rahim kalau mikul berapa kilo kuatnya? Setengah kilo kuat, setengah kita kuat. Sekarang kalau suruh mikul 2 ton gitu. Itu keberatan, kita nggak akan mampu. Makanya fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Fa'fu anna, waghfir lana, ampuni dosa kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, Engkau adalah pelindung kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin, tolong kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Begitu doa ini luar biasa, begitu doa yang sangat sempurna. Maka manusia itu tidak ada yang tidak pernah lupa, tidak ada yang tidak pernah salah. Tapi Allah ngasih solusinya, supaya kita jangan kebablasan. Kita tetap minta ampun kepada Allah. Diajarin lagi, yang ngajarin Allah langsung lagi. Pakai bahasa Allah lagi. Kita nggak perlu ngarang-ngarang doa itu. Udah ketemu. Jadi nggak perlu ngarang-ngarang, doa sudah diajarkan sama Allah. Enak banget kita tinggal bilang, tinggal menirukan aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, agama itu apa? Agama itu apa? Agama itu nasihat. Kata Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi Rasul. Bagi seluruh umat Islam secara umum itu nasihat. Kita kalau nggak dinasihati suka apa? Salah langkah nggak kira-kira? Hidup kalau nggak ada nasihat, kalau ada manusia dinasihati nggak mau termasuk orang sombong. Karena agama itu nasihat. Kalau kita dinasihati oleh guru kita, masih mendingan. Nabi Muhammad pernah dinasihati oleh malaikat Jibril, diingatkan oleh malaikat Jibril. Dinukiskan di dalam sebuah kitab. Kitab itu namanya Nasaihul Ibad. Pernah dengar, Pak? Nasaihul Ibad ini ditulis oleh karya salah seorang ulama namanya Ibnu Hajar Asqalani. Kayaknya bukan gang 4 rumahnya. Ibnu Hajar Asqalani. Dia murid siapa? Muridnya Imam Nawawi Al-Bantani. Kenapa pakai Al-Bantani? Karena dari Banten. Ini kita boleh bangga lah, orang-orang ulama-ulama Timur Tengah itu ternyata dikuasai, dipimpin oleh orang-orang Indonesia. Dari Banten lagi. Ya nggak? Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu gurunya, muridnya namanya Ibnu Hajar Asqalani. Nulis buku, nulis kitab namanya Nasaihul Ibad. Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada di mana malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah. Jadi kalau nggak saling mengingatkan, kita suka lupa kan? Kenapa kita suka lupa? Karena nggak ingat. Supaya kita ingat, ya jangan lupa. Berarti lupa itu lawannya apa, Bu?
Jadi orang memperingati misalnya, peringatan ini, peringatan itu, karena supaya nggak lupa peringatan Isra Mi'raj, supaya oh iya Isra Mi'raj itu pernah terjadi, hasilnya sholat, kan gitu. Jadi peringatan itu ingat, ingat itu apa? Ingat itu berarti supaya ingat kita dikir, dikir itu ingat namanya. Nah malaikat mengingatkan kepada Nabi, bukan Nabi nggak ngerti, tapi Nabi Muhammad itu diingatkan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, di dalam kitab Nasoihul Ibad itu. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, wahdib ma syi'ta fa innaka mufarriqun bihi. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Ada 3 yang diingatkan. Yang pertama, kita hidup ini mau jadi apa? Kita hidup mau jadi apa kita? Ya terserahlah. Yang kedua, mau mencintai apa? Yang ketiga, mau berbuat apa? Itu diingatkan oleh malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kamu mau jadi apa saja silakan. Sungguh kamu itu adalah mayit. Sungguh kamu adalah mayit. Nabi Muhammad mau jadi apa saja silakan, termasuk kita-kita. Ada yang mau jadi pemimpin, anggota DPR, kayak menjadi presiden, kayak menjadi rakyat, kayak tetap aja bakal mati kita. Mau jadi apa saja pasti akan mati. Yang kedua, wahdib ma syi'ta ya Muhammad. Mau cinta apa kamu? Mau mencintai apa? Cinta istri, cinta anak, cinta suami, cinta harta, silakan. Fa innaka mufarriqun bihi, sesungguhnya yang kamu cintai pasti berpisah. Semua yang kita cintai pasti ada nggak yang nggak berpisah? Ada nggak yang nggak berpisah, Pak? Apa itu? Allah. Yang kita cintai yang nggak berpisah cuma Allah. Yang lain berpisah. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah apa yang kamu sukai. Mau berbuat baik, berbuat jelek, silakan. Fa innaka mujziyun bihi, sesungguhnya kamu akan berbuat itu akan ada balasannya. Kalau perbuatan baik dapat balasan apa? Baik. Kalau berbuat jahat ya balasannya jahat. Makanya para jamaah sekalian, pertanyaan itu malaikat Jibril itu kepada Nabi yang dilukiskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab yang terkenal namanya Nasoihul Ibad. Ini biasa dikaji oleh orang Jakarta Utara yang banyak. Ya, ini. Jadi kita diingatkan begitu. Nah, Nabi itulah manusia yang Nabi Muhammad itu manusiawi enggak? Sangat manusiawi. Nabi Muhammad kan nggak pernah melakukan perbuatan yang aneh-aneh kan? Aneh-aneh nggak Nabi Muhammad melakukan? Misalnya entah terbang, entah ngilang. Kita nggak pernah mendengar Nabi Muhammad jalan di atas air, ya kan? Makanya kalau ada orang Islam memeluk agama Islam itu jangan lewat apa? Jangan lewat tahayul. Jangan lewat khurafat. Kalau lewat tahayul, lewat khurafat, takutnya nanti Islamnya itu nggak benar. Gara-gara melihat Ustadz bisa makan beling, masuk Islam. Ya kan? Gara-gara nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok. Ini Ustadz sakti ini. Sekarang kan kadang-kadang yang begitu masuk Islamnya itu memilih karena aneh-aneh itu namanya. Kalau ustadznya nggak makan beling nggak apa itu tukang sulap dan lain-lain, nanti masuk Islamnya karena sulap itu. Bagaimana Nabi ketika ada orang masuk Islam karena terjadi gerhana matahari total, GMT, gerhana matahari total, dan anak Nabi meninggal dunia, namanya Ibrahim. Ibrahim itu Nabi Muhammad nikah dengan seorang perempuan namanya yaitu siapa ya? Dari Mesir itu.
nggak diundang ya untuk nikahnya. Makanya lupa, namanya Maria Kektia. Jadi punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim masih kecil, masih 2 tahun meninggal dunia. Sedih, Nabi Muhammad sedih sekali. Akhirnya hari itu terjadi gerhana matahari total, gelap gulita. Karena gelap gulita, orang-orang kafir, orang-orang yang tadinya tidak beriman, yakin bahwa ini pasti Nabi ini. Buktinya apa? Buktinya ketika anaknya meninggal dunia, terjadi apa? Gerhana matahari. Berarti ini Nabi ini. Akhirnya mereka datang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Bangga nggak Nabi? Nabi malah jawab begini, sesungguhnya kematian anakku ini tidak ada hubungannya dengan terjadinya gerhana. Jangan yang aneh-aneh aja lah, masuk Islam aja. Harus rasional masuk Islam, bukan karena sesuatu keanehan itu. Dan Nabi itu manusia biasa, manusia yang tidak menjalankan sesuatu yang di luar nalar, kecuali kalau mukjizat bisa membelah bulan, iya. Nabi Muhammad itu daging kambing yang harusnya dimakan 10 orang, cukup dimakan 500 orang. Itu namanya mukjizat kan, yang begitu dari Allah. Jadi daging kambing ada, ya Rasulullah, ini ada daging kambing. Lagi gali parit. Untuk perang Kondak itu gali parit. Nabi ikut kembali, udah kecapean, ada yang undang. Ya Rasulullah, ini daging kambing. Dibawa 1 mangkok besar itu. Maksudnya yang ngasih itu biar dimakan Rasul. Paling bertiga, berempat juga habis. Orang-orang pada datang. Gara-gara 200-an orang. Minta semuanya. Akhirnya kata Nabi, bawa mangkok masing-masing. Diambilin. Sampai ratusan orang nggak habis. Nah kan begitu bukan perbuatan aneh. Ini namanya apa? Ini mukjizat. Bukan tukang sulap. Bukan. Kalau yang kayak tadi, nah sekarang ini musim, karena ustadznya ini bisa terbang. Ada yang begitu ya Pak, masuk Islamnya kan? Jadi ini nggak bisa begitu, karena dikatakan dalam Quran surat 18. Nabi Muhammad manusiawi. Surat 18. Ayat 110 terakhir. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Oke ya, jadi Nabi Muhammad suruh apa Pak? Disuruh apa oleh Allah? Disuruh mengatakan. Disuruh apa? Mengatakan kepada siapa? Kepada umatnya. Bahwa aku manusia seperti kamu. Ya. Katakan Muhammad. Allah bilang begitu. Katakan bahwa aku manusia seperti kamu. Supaya kita tidak mengatakan dia itu anak Tuhan. Atau yang lain. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad sudah mengatakan aku ini manusia seperti kalian. Bedanya aku dapat wahyu.
Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Kalau Nabi Muhammad gak dapat wahyu ya kayak kita lah. Ya ada lupanya, ada macam-macamnya. Kalau dapat wahyu kan Nabi ditegur oleh Allah. Sekarang ada Ustadz Ahmad Lara, kalau dia lupa siapa yang negur? Kalau Nabi Muhammad ditegur. Sehingga Nabi Muhammad itu nggak pernah salah. Kenapa? Dimaksum, dijaga oleh Allah. Karena dapat wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu Tuhan yang Maha Esa. Pemangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin mengadakan perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Kita ingin, Pak? Ingin. Maka dua syaratnya. Apa syaratnya tadi? Beramal soleh. Yang kedua, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Jadi manusia, Nabi Muhammad adalah manusiawi. Maka tingkah lakunya bisa kita tiru semuanya. Karena Nabi Muhammad nggak melakukan yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh nggak bisa ditiru. Sholatnya aneh nggak? Enggak, bisa ditiru. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti semua yang dilakukan Nabi berarti nggak ada yang aneh. Yang terakhir nih, saya ngomong begini juga lihat jam, Bu, nggak sembarang. Yang terakhir surat 3 ayat 144. Buktinya bahwa Nabi Muhammad manusiawi, Nabi juga meninggal, wafat. 144. Ternyata Nabi juga wafat, berarti manusiawi. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah akan memberi balasan, memberi pahala kepada orang yang bersyukur. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Jadi Nabi Muhammad bukan apa ya? Dia seorang rasul. Al-Khalat min qabli rusul, sungguh telah berlalu para rasul-rasul sebelumnya. Lalu Allah bertanya, apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang, jadi murtad lagi karena nabinya sudah meninggal? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurra syai'a. Siapa yang berbalik ke belakang alias murtad, bagi Allah nggak rugi sedikit pun. Nggak ada yang ibadah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji, Allah nggak rugi kok. Begitu juga kita rajin ibadah, rajin ngaji, Allah juga nggak beruntung. Karena rugi dan untung kita sendiri. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang bersyukur. Dan orangnya semua ada di sinilah, ini orang bersyukur. Buktinya apa kita syukur? Kita buktinya apa? Kita datang ke pengajian ini, ciri-ciri orang bersyukur. Tanda-tandanya kita membuktikan bahwa kita termasuk orang yang bersyukur. Jadi orang yang duduk di majelis taklim ini nggak sembarangan orang.
Orang kalau nggak pernah duduk di sini gemetar loh duduk, wih ngeri duduk. Beda dengan duduk di tempat kondangan, Pak. Kalau duduk di tempat kondangan, semua orang bisa. Tapi untuk duduk di pengajian nggak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini kita dapat ilmu. Udah baca Quran dapat ilmu, ya kan? Mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Baqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kita disuruh baca Quran. Nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang membawa syafaat buat yang membacanya. Saya kira ini dulu Ustaz Ahmad, orang dingin-dingin ya. Mari kita tundukkan hati kita, mohon pada Allah. Semoga Allah berkenan memberikan bimbingan dan kasih sayangnya. Sepulang dari pengajian ini, insya Allah doa-doa kita diampuni. Insya Allah rumah tangga kita dijaga oleh Allah. Insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita jadi orang yang soleh dan soleha. Dan semoga Allah memberikan ketenangan, keamanan di negeri kita. Karena Nabi Ibrahim sebelum berdoa yang lain, dia berdoa untuk negerinya. Seperti kita juga, kita doakan mudah-mudahan negeri kita selalu aman dan damai. Ya ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qawlukal haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyyuna haq wa nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan, fi kulli waqtin, fi kulli zaman wa anikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Amin. Waalaikumsalam.